الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى روح خصوصا إلى روح أبي زكريا يحيى بن شرف النووي وثم إلى روح العالم العلامة محمد علي بن محمد علان البكري الصديقي الشافعي ثم إلى روح خصوصا إلى روح سيد الوالد الحبيب محمد بن حسين بن علي بعبود ولسك علي بن محمد بن حسين بن علي بعبود ثم إلى روح علي بن طه السكار وحبيب إدريس بن حسين بعلي وشريفة مريم بنت محمد الحداد ثم إلى روح حبيب عبد الله بن أبي بكر السكار وشريفة علبية بنت أبي بكر المساوى ثم إلى روح الوالد محمد بن هادي ثم إلى روح والدنا ووالديكم خاصة وأمتنا وأمتكم عامة إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وتغشاهم بالرحمن وغفره ويسكنهم الجنة أن الله يجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم خفرة من خفار النيران وأن الله يجعل علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية والسنة الصالحة النبي وأخروية بسر وأسراره الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفاء. Jadi kalau majelis sholawat disebutkan nama Nabi Muhammad alaihi wasallam agak aneh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-Mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak jemaah majelis Burdah Hijau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Torik sehat? Iya. Kelihatan. Pak Torik sama Ustaz Hashim tidak pernah pisah ya dulu. Selalu sama-sama. Mudah-mudahan sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dan di akhirat. Tadi ada yang menarik tadi sore saya ngisi pengajian di Losari, pengajian ibu-ibu, baca kitab Adab Sulukil Murid karangan Imam Al-Haddad. Baca kitab kecil, kitab tipis, kitab risalah, tapi isinya sangat bagus, sangat agung. Di situ dikatakan seorang hamba, ya al-murid, adab sulukil murid, adab perjalanan seorang murid. Murid ini dalam bahasa tasawuf orang yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita ini. Makanya orang di Indonesia kan bahasa itu murid. Murid itu apa? Orang yang ingin belajar. Tapi kalau dalam bahasa kajian tasawuf, murid itu orang yang ingin dekat kepada ya, kelasnya kita ini, al-murid. Tapi ada lagi al-murad. Al-murad itu orang yang dipilih oleh Allah untuk dekat dengan Allah. Beda ya? Beda ya? Jadi kata Imam Al-Haddad di situ, perjalanan pertama yang harus ditempuh seorang hamba agar ia bisa dekat kepada Allah ya. Di situ disebutkan harus ada namanya al-ba'is qawiyun, dorongan yang kuat di dalam diri sehingga hatinya mendapatkan satu
macam ada gejolak. Coba kita tanya, ada gejolak di dalam dirinya, kok ibadahku begini-begini aja, kok nggak ada peningkatannya. Nah, kalau sudah ada pertanyaan itu di dalam batin kita, itu namanya qawiyun, ba'ithun qawi, dorongan dalam diri. Nah, itu awal thariq, perjalanan pertama. Tapi kalau kita tidak ada pertanyaan itu dalam diri kita, kita harus curiga. Jangan Allah tidak mau nih, ya. Jadi kalau sudah ada pertanyaan itu, berarti kita orang yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan ingin lebih kepada kecenderungan kita kepada akhirat. Lalu apa? Dikatakan tirad dari dunia. Kemudian kita berpaling dari dunia. Berpaling ini maksudnya bukan meninggalkan dunia sepenuhnya, enggak ya. Kalau kita masih di dunia, artinya kehidupan dunia dengan akhirat kita lebih prioritaskan kehidupan akhirat. Ya dunia harus kita mencari maisha untuk keluarga, ya. Lalu berpaling dari apa? Berpaling dari makhluk-makhluk Allah yang sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan memakmurkan dunia. Ini tanda orang yang bisa mendapatkan dorongan tadi itu, al-ba'ith al-qawi. Orang ya, kita berpaling kalau ada orang yang kerjaannya bikinin dunia aja, nggak mau ke majelis taklim. Nah, kita berpaling dari orang-orang seperti itu. Nah, itu bisa ada dapat dorongan dalam diri sehingga ada perubahan ke arah yang lebih baik, ya. Nah, sebenarnya untuk dekat kepada Allah itu juga ada orang-orang yang memang dipilih oleh Allah sehingga dia mendapat inayah, perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, wal inayah, ya, pemberian atau perhatian dari Allah Subhanahu. Karena kita hidup di dunia ini tidak selama. Ya 1 hari 2 hari bagi kita lama, tapi orang yang meninggal kemarin itu berpikir dia akan hidup lama. Ya kan? Kita kan tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus benar-benar kita meningkatkan, ya. Coba kita tingkatkan lagi. Mungkin kenapa kita jadi sebab kita itu jadi malas beribadah, ya mungkin karena dosa-dosa kita yang banyak. Atau jangan-jangan kita beribadah, saya juga bertanya kepada diri saya, jangan saya ini beribadah juga karena terpaksa. Imam Nawawi pernah berkata seperti itu, ya Allah, aku malu meminta surga kepadamu dengan ibadahku yang kadang-kadang aku lakukan dengan terpaksa. Itu Imam Nawawi. Dari sini nanti kita baca, ya, kita sampai kepada kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beristighfar di dalam tasyahud akhir, di dalam sholat. Dia banyak wakila. Salah satunya kemarin sudah, ya, masih ingat gak? Masih ingat kenapa Rasulullah beristighfar? Saya ulang, ya. Ikhtalafal muhaqqiqun, berbeda pendapat para muhaqqiq tentang kenapa Rasulullah beristighfar di tasyahud akhir, ya, untuk diri beliau, ya, Allahumma ighfirli. Atau Rasulullah kadang beristighfar berapa kali sehari? 70 kali sehari, ya. Berbeda pendapat para muhaqqiqun fi sababi kathratil istighfar, dalam sebab kenapa Rasulullah banyak beristighfar. Faqala ba'duhum, lalu berkata sebagian daripada al-muhaqqiq, sababuhu, ya, qataratun wa ghafalatun an dzikril ladzi kana da'ahu. Sebabnya karena Rasulullah itu merasa terlambat atau lupa, ya, mengingat Allah yang memang menjadi kebiasaannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita masih ingat nggak
Ketika doa itu Rasulullah keluar dari kamar mandi apa? Rasulullah minta ampun kepada Allah, ghufranak. Karena di dalam kamar mandi tidak bisa berzikir kepada Allah. Karena Rasulullah SAW merupakan orang-orang muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah. Orang-orang muqarrabin itu kalau lupa dengan Allah satu detik saja itu bagi mereka adalah suatu dosa besar. Ya. Kalau kita kan enggak ya. Kita tidak sholat sunnah, enggak dosa. Tapi bagi Nabi Muhammad tidak sholat sunnah itu merupakan satu dosa. Ya. Itu sudah saya bahas kemarin ya. Nah, ada lagi wakilah ya. Karena sabab ma iqala alaihi min ahwali ummati min ahwali ummatihi. Karena sebab wakila kana dzalika lima yashkiluhu min nadhari fi umuri ummatihi. Karena Rasulullah SAW itu memikirkan ya, sangat menaruh perhatian, sibuk memikirkan umatnya yang banyak melakukan dosa. Sehingga Rasulullah itu beristighfar. Ya, kalau ada seorang anak, kita punya anak nih bersalah, siapa yang minta maaf biasanya? Orang tuanya. Ya, bisa gitu kan ya? Nah, Rasulullah seperti itu. Karena banyak memikirkan kesalahan-kesalahan umatnya, beliau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Al-Qur'an itu ada kan waghfir li dzambik, dan minta ampunlah wahai Muhammad atas dosamu. Tapi Imam Al-Qurtubi menafsirkan waghfir li dzambi ummatik, minta ampunlah kepada Allah atas dosa umat. Itu tafsirnya Imam Al-Qurtubi. Ya, banyak di sini. Ya. Wa qila kana istaghfuruhu wa tadarru'atuhu wa da'watuhu wa ta'widatuhu qiyaman bihaqqil wadhifatil 'ubudiyyah wa i'tirafan bihaqqir rububiyyah litaqtadiya bihi ummati. Karena apa? Karena Rasulullah beristighfar, karena Rasulullah bertadarruk kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah. Qiyaman, apa qiyaman? Jumenang. Apa itu jumenang? Tetap memegang teguh ya. Yang memegang teguh kehambaannya sebagai seorang hamba kepada Allah dan pengakuannya atas haknya Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya ditiru oleh umatnya, ditiru oleh kita ini. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tarbiyah ya Nabi Muhammad kepada kita umatnya. Ya. Banyak sini wakilah. Ini Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu ya. Wahai Allah, aku memohon ampun kepada Engkau atas dosa-dosaku yang telah lampau dan yang akan datang. Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Dosa-dosa yang aku lakukan di saat sendirian ya. Asrartu ini dosa-dosa yang dirahasiakan, termasuk dosa maksiat hati. Kita suudzon kepada sesama muslim, itu termasuk dosa yang tidak nampak. Tapi Allah tahu ya. Dosa yang kita lakukan di saat sendirian ini, wa ma asrartu wa ma a'lantu, atau dosa yang kita tidak lakukan di tempat hal yang ramai. Itu kan biasanya ada tuh. Ya, biasa tempat-tempat maksiat itu orang melakukan dosa beramai-ramai. Dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah." Ini para sahabat mendengar ayat ini
takut. Kenapa? Karena apa? Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan apa yang nampak di diri kalian, au tukhfuhu, atau yang kalian sembunyikan di dalam hati kalian, yuhasibkum billah, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ngerti kan? Kepada dia, ya, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang kita lakukan, baik yang zahir maupun yang batin, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini, ya. Apa ini? Wa ma asraftu, apa artinya? Dosa yang kita lakukan secara berlebih-lebihan, ya. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan engkau Allah lebih mengetahui daripada aku. Antal muqaddimu wa antal muakhir, engkau apa? Permulaan yang tidak ada awal. Ini tauhid, ya. Enggak usah dalam-dalam kita membahas tentang tauhid. Yang penting kita mengimani Allah itu wujud, ya, sudah cukup, ya. Wa antal muakhir, atau akhir yang tidak ada penghabisannya. La ilaha illa anta, tiada Tuhan, tiada ilah kecuali engkau. Saya kasih sedikit, ya. Biasanya tahlil itu banyak orang, mohon maaf, ya, kalau ini mengenai bahasa, biasanya la-nya itu cepat. La ilaha illallah, la ilaha. Itu keliru berarti. Itu berarti lamnya lam taukid. Lam taukid itu pendek. Seperti dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusr. Kalau kita bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu berarti sungguh ada ilah selain Allah. Sungguh. Kalau la nafiyah itu panjang, 2 harakat, 2 ketukan. Itu kalau mau dilihat dari segi bahasa. Tapi kalau orang tarekat, ya mungkin tidak kayak itu, ya. Firona, ya itu pikir. Tapi ini dari segi bahasa yang saya bahas ini tentang lam itu. Lam itu ada lam taukid, ya, seperti lamnya pendek. Tapi kalau lamnya lam nafiyah, nafiyah itu meniadakan, itu harus panjang. Jadi bahkan kita ngaji al-azkar yang pertama itu yang dianjurkan untuk masih ingat kan? Banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Tapi karena itu sudah menjadi kebiasaan, dianggap benar, ya. Tapi secara bahasa itu keliru. Ada juga yang kita katakan biasanya yang ditahlil itu la ilaha illallah al-mawjud, fi kulli hayyun mawjud. Secara bahasa mawjud itu isim maf'ul, ya, diadakan. Artinya kalau kita ini bahaya nih. Berarti Allah itu diadakan, padahal enggak. Ulama mengatakan itu mawjud itu maksudnya kita, yang ini mawjud ini kita, yang tidak ada terus diadakan. Jadi ditakwil menjadi masy'urun biwujudih. Kita harus merasakan bahwasanya Allah itu ada. Ya. Mawjud hayyun mawjud, yang maha hidup. Mawjud itu isim maf'ul, yang diadakan, yang diadakan, ya. Tapi Allah itu wujud, bukan mawjud sebenarnya. Tapi sering orang bilang hayyun
Maujud itu maf'ul, sesuatu yang tidak ada diadakan, diwujudkan. Jadi kalau kita mengartikan jangan seperti itu. Artinya masy'urun biwujudi. Ya, kita harus merasakan bahwasanya Allah itu ada. Itu. Kemudian berikutnya adalah warawayna fi sahihai al-Bukhari wa Muslim. Ya, Imam Nawawi selalu mengambil dalam kitab-kitab yang dua kitab Sahih Bukhari dan Muslim. An Abdullah bin Amr ibn al-As. Ya, Abdullah bin Amr bin As. Ada 4 Abdullah, arba'ah al-abadilah. Ya, sahabat Nabi itu yang banyak meriwayatkan hadis, ya. Abdullah bin Amr, ya. Ini satu. Abdullah bin Mas'ud, 2. Abdullah bin Abbas, dengan satu lagi siapa? Abdullah bin Zubair. Ini 4 sahabat Nabi yang bernama Abdullah, yang menjadi sahabat utama Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhum, yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dari Abi Bakr As-Siddiq, Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Siapa nama Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq? Beliau namanya bukan Abu Bakar. Nama beliau Abdullah bin Abi Quhafah. Nama aslinya Sayyidina Abu Bakar itu Abdullah bin Abi Quhafah. Sini ada nih syarahnya. Huwa Abu Bakar Abdullah bin Abi Quhafah Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'id bin Taimi bin Marrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Quraisy At-Taimi. Ya, berarti beliau bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad di Ka'ab bin Lu'ay. Ya benar ya? Ya, ada ya sahabat kakak Nabi yang bernama Ka'ab. As-Siddiqi Al-Akbar, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khalifah Rasulullah itu cuma satu. Ya. Al-Khalifah awal. Sebenarnya Khalifah itu pengganti. Siapa pengganti Nabi Muhammad? Sayyidina Umar As-Siddiq. Setelahnya siapa? Sayyidina Umar bukan khalifah, bukan khalifah Rasulullah, Amirul Mukminin. Penggantinya Sayyidina Abu Bakar. Bahasa yang kurang. Khalifah itu pengganti. Makanya kita manusia ini dinamakan khalifah, penggantinya bapak kita. Ya. Kita kan khalifah, penggantinya bapak. Anak kita khalifah, penggantinya kita. Makanya kita manusia, Allah menciptakan khalifah di muka bumi itu maknanya pengganti. Iya. Loh, secara bahasa itu, saya secara menulis secara bahasa, bukan asal ngomong, enggak. Jadi yang Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, ini saya live TikTok saya siapkan. Nah, kalau protes nanti boleh kita. Ya, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib bukan khalifah. Ya, tapi Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, ya. Khalifah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya. Di dalam satu hadis dikatakan ayyun nas ahabbu ilaik. Nabi Muhammad SAW ditanya, siapa manusia yang paling engkau cintai? Qala Aisyah. Nabi Muhammad menjawab, Aisyah. Faqila, lalu orang itu bertanya, minar rijal, dari laki-laki siapa? Qala abuha. Nabi Muhammad SAW menjawab, ayahnya. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan di dalam sirah An-Nabawiyah, sehingga Abu Bakar dengan Nabi Muhammad itu tidak pernah berpisah sekalipun selama hidup, sepanjang hidup, kecuali satu kali ketika Sayyidina Abu Bakar diutus ke satu negeri. Sepanjang itu bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu. Saking dekatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Mi'raj itu ditanya, Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril. Nanya itu bukan saya biasa tanya Musilham sama sampai gimana Musilham itu. Ini Rasulullah nanya Sayyidina Abu Bakar kepada Jibril. Kaifa Abu Bakar? Abu Bakar itu orangnya seperti apa? Ya, kata Jibril, kalau ditimbang imannya orang dari Nabi Adam sampai akhir zaman dengan satu imannya Abu Bakar, la raja'a iman Abu Bakar. Lebih berat imannya Sayyidina Abu Bakar. Ini Nabi Muhammad nanya kepada Jibril. Wa kaifa Umar? Lalu bagaimana dengan Sayyidina Umar? Dengan Umar? Katanya Sayyidina Umar itu qit'atun min khair Abi Bakar. Percikan daripada satu kebaikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Satu percikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bayangkan itu Sayyidina Umar itu sudah begitu ya. Kalau lewat satu jalan, setan menghindar dari Sayyidina Umar. Tapi ketika ditanya oleh Nabi bagaimana dengan Umar, satu percikannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa sampai seperti itu? Ketika hijrah, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Sayyidina Umar, aku meninggalkan mereka perbekalan yang mungkin bisa dimakan untuk 1-2 minggu. Tapi ketika ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk saudara, untuk keluargamu? Lillah wa Rasulih. Aku titipkan mereka kepada Allah dan kepada Rasul. Artinya apa? Hartanya habis untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Al-Ashrah mubasysyirin bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Pertama, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Uthman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Sa'id, ya, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubadah bin Al-Jarrah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas. 10 orang yang dijamin masuk surga. Sudah setengah jam ya, nanti kita lanjutkan. Masih banyak cerita tentang 10 orang itu. Nanti saya akan ceritakan tentang riwayat apa kelebihan-kelebihan mereka ini yang dijamin oleh Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tentu bukan hanya 10, ada beberapa, tapi yang langsung dijawab dengan nama tanpa isyarat ke 10 orang ini. Ya tentu Bilal bin Abi Rabah juga termasuk, tapi tidak disebutkan namanya. Karena Bilal hanya disebutkan sendalnya berbunyi. Nabi mendengar sendalnya Bilal di dalam sendalnya aja masuk surga, apalagi orangnya. Kemudian ada Ukasyah, yang badannya disentuh oleh, menyentuh badan mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam kitab-kitab sirah itu dijelaskan banyak. Ya, itu Abu Ubaidah Al-Jarrah itu bagaimana dia menjadi tameng perisai hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Talha bin Ubaidillah menjadi tameng perisai hidupnya Nabi. Abu Ubaidah Al-Jarrah, ya, dia membunuh ayahnya sendiri di peperangan. Coba kita pikir, kita ini masuk Islam nih, dalam peperangan kita ketemu ayah kita, kira-kira kita mau bunuh? Itu dinamakan al-wala wal-bara, kesetiaan kepada agama, kesetiaan kepada Nabi Muhammad, kesetiaan kepada Allah. Ya, jadi keluarga nomor 2
Yang harus kita cintai siapa? Allah, Rasulullah, dan agama. Qul in kana aba'ukum, itu ada dalam surat At-Taubah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Itu kalau kalian lebih mencintai harta kalian, ayah kalian, istri kalian, rumah-rumah kalian yang kalian tinggali, dan harta perdagangan yang kalian usahakan, jadi kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan jihad di jalan Allah, maka tunggulah nanti Allah akan datang dengan urusannya. Allah akan kasih kita azab nanti di akhir. Jadi Allah dan Rasul harus nomor satu, baru kita mencintai keluarga kita. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu harus diutamakan daripada jiwa kita, ya. Daripada jiwa kita harus Nabi dulu, ya. Jangan lebih dari 30 menit. Mudah-mudahan kita ketemu lagi, ya. Minggu depan saya mohon maaf kemarin ya ada mengantarkan Habib Hamdi, ketemu Habib Abdullah, kita ziarah ke Magong Kasin, sama ketemu Rektor Al-Aqaf, sama di tempatnya Ustaz Saleh. Makanya saya tidak bisa tinggalkan karena saya diminta untuk menemani beliau. Beliau termasuk salah satu guru saya, bukan guru yang mengajarkan kita, bukan, tapi guru dalam menata hati. Ya, beliau tidak pernah mengajarkan kebencian kepada orang lain. Itu saya belajar dari beliau. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.